Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan penetapan tersangka pengendara motor gede yang menabrak anak kembar, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Mbak Deta, Ba- selamat sore News. Baik, Pak Ibrahim, apa saja dasar yang menjadikan pelaku penabrakan saat ini berstatus tersangka, Pak? Ya, jadi sejak kejadian kemarin kita melakukan beberapa pengecekan, mulai dari pemeriksaan TKP, kemudian berlanjut sampai dengan kemarin kita memeriksa 4 saksi dari TKP dan juga akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan moge tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, kemarin juga kita sudah melakukan gelar perkara dan ditemukan bukti berupa kelalaian dari pihak pengendara, sehingga ditetapkan bahwa pengendara tersebut bertanggung jawab dengan permasalahan kecelakaan ini, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Baik, siapa saja saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, Pak Ibrahim? Ya, jadi pada saat kejadian kan ada beberapa saksi yang ada di TKP. Jadi ini semua merupakan saksi yang bisa membantu memberikan keterangan di dalam pemeriksaan kasus ini. Baik, sebelumnya dari dua pelaku penabrakan dan juga orang tua dari korban sempat ada upaya damai memberikan santunan kepada korban juga. Apakah hal ini tidak mempengaruhi proses hukum ke depannya? Iya, jadi upaya santunan ataupun perdamaian yang dibuat ini kan merupakan langkah kemanusiaan. Selain juga memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu disebutkan di dalam pasal 235 ayat 1 bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang menabrak untuk memberikan santunan kepada korban. Nah, makanya dalam hal ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang kita kerjakan atau laksanakan. Nah, dengan demikian, walaupun ada perdamaian atau mungkin ada santunan, proses hukumnya tetap dijalankan. Dari pihak orang tua korban sendiri, apakah juga sudah dimintai keterangan? Sudah, jadi pihak dari keluarga sudah ada yang diminta keterangan juga. Baik, apakah saat ini kedua pelaku penabrakan sudah ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi sejak ditetapkan sebagai tersangka, kedua tersangka tersebut tetap dilakukan pemeriksaan tambahan lagi. Kemudian saat ini dilakukan penahanan di Polres Ciamis. Barang bukti apa saja yang juga disita oleh pihak kepolisian? Iya, karena memang ini kecelakaan lalu lintas, otomatis bukti-bukti terkait kendaraan tersebut dari kedua moge yang digunakan ini sudah dilakukan penyitaan. Dan saat ini juga barang bukti tersebut ada di Polres Ciamis. Baik, setelah memeriksa sejumlah saksi, kedepannya apa tahapan penyelidikan yang akan segera dihadapi oleh pihak penabrak sendiri, Pak? Ya, tanggung jawab kita otomatis akan berusaha untuk melengkapi berkas perkara. Kemudian dari berkas perkara yang sudah lengkap tersebut akan kita ajukan ke JPU. Baik, Pak Ibrahim, sebelumnya dari pihak keluarga korban mengatakan sudah ikhlas menerima kejadian ini dan dianggap sebagai takdir seperti itu, Pak. Kalau untuk kasus ini, apakah dari pihak keluarga korban ada pelaporan kepada pihak kepolisian? Iya, jadi ini memang kasus bukan delik aduan ya. Jadi memang kecelakaan apalagi merenggut korban jiwa. Otomatis ini menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan proses hukum di sini. Jadi tanpa ada laporan dari pihak keluarga, ini secara otomatis proses hukumnya tetap kita jalankan. Baik, jadi proses hukum tetap berjalan. Pak Ibrahim, sejauh ini rangkaian konvoi motor gede ini biasanya memang menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Ada arogansi dan juga ada beberapa kejadian menimbulkan kecelakaan. Apa imbauan Anda kepada masyarakat pada saat berada di jalan, Pak? Ya, memang di sini kita tidak memandang secara subjektif ya. Nah, tetapi terkait dengan seringnya ada kecelakaan, apalagi pengguna sepeda motor, otomatis pasti dibutuhkan kehati-hatian terhadap kerawanan kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang paling banyak terjadi itu disebabkan karena human error. Nah, untuk itu perlu kehati-hatian dalam hal mengemudi. Memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, semua orang berhak untuk menggunakan jalan raya tersebut, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi jalan tersebut disesuaikan dengan kapasitas kendaraan atau mungkin ramainya
situasi yang ada saat itu. Untuk itu selalu harus hati-hati dalam hal mengemudi, diupayakan untuk bisa mengemudi dalam hal batas kendali. Artinya bisa mengendalikan kondisi kendaraannya apabila memang dibutuhkan untuk bisa berhenti dengan tiba-tiba. Untuk itu selalu Baik. hati-hati dan selalu waspada dalam mengemudi. Baik, selalu hati-hati dan waspada bagi semua masyarakat yang tengah mengendarai kendaraan di jalan raya. Terima kasih Pak Ibrahim sudah berbincang di iNews Sore. Terima kasih.